Prem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mubarak dari Prodi Sistem Informasi dengan N06. Dalam proyek ini, saya bertanggung jawab pada bagian analisis kebutuhan dan perancangan solusi. Lalu teman saya, Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan dari Sistem Informasi juga dan NPM saya 07. Di sini saya memiliki bagian yaitu membuat struktur database untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditentukan. di sini saya akan menjelaskan permasalahan utama yang kami temui di lingkungan tempat tinggal, yaitu pengelolaan data pada kos-kosan yang masih dilakukan secara manual. Di tempat di banyak tempat kos, pencatatan pembayaran bulanan masih menggunakan buku tulis atau file Excel. Cara ini memang sederhana, tetapi menimbulkan banyak kendala dalam jangka panjang. Permasalahan pertama, data seringkali tercecer atau tidak konsisten. Misalnya, ada data penghuni yang ganda, riwayat pembayaran yang hilang, atau perubahan status kamar yang tidak diperbarui dengan tepat. Hal ini terjadi karena tidak ada sistem yang memvalidasi dan menyimpan data secara otomatis. Permasalahan kedua, proses pencarian informasi menjadi tidak efisien. Pengelola harus membuka banyak file atau lembar catatan untuk mengetahui siapa saja yang sudah membayar dan kamar mana saja yang masih kosong. Tentu ini sangat memakan waktu apabila jika jumlah penghuni sudah banyak. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana struktur database dan cara kerja sistem yang kami rancang. Yang selanjutnya itu dalam struktur database yang kita buat. Di sini saya membuat beberapa collection, yaitu ada kamar, ini berisi data dari kamar. Ada juga uh, seperti penjelasan dari kamarnya memiliki fasilitas apa saja. Kemudian di selanjutnya ada collection pembayaran. Ini untuk mencatat setiap pembayaran jika ada penghuni yang menyewa kamar kos. Kemudian collection selanjutnya yaitu ada penghuni. Nah, ini berisi tentang data dari penghuni yang menempati suatu kamar. Kemudian ada collection yaitu perpanjangan. Nah, collection ini berisi jika penghuni yang sudah memiliki masa sewanya sudah habis dan ingin melakukan perpanjangan akan dicatat di collection perpanjangan. Kemudian saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan database keempat collection ini agar bisa menyelesaikan permasalahan di awal tadi, yaitu tentang pencatatan dari pengelolaan kamar kos agar data uh, tetap relate, agar data tetap valid dan tidak tercecer kemana-mana. Oh, sudah ini kopi. Nah,
Yang pertama yaitu kita bisa melakukan penambahan dari kamar. Jika kita ingin menambahkan data kamar yang ada, kita bisa melakukannya yaitu dengan DB kamar insert one. Ini untuk menambahkan satu kamar. Kalau kita ingin menambahkan banyak kamar, itu nanti bisa disesuaikan yaitu dengan menggunakan insert many. Nah, di dalamnya itu kamar memiliki kolom nomor kamar. Kemudian ada jenis, yaitu di sini ada yang AC dan non AC. Kemudian ada harga per bulannya. Kemudian ada fasilitas yang ditawarkan. Kemudian ada statusnya. Jika tersedia berarti masih kosong kamarnya. Dan kalau sudah statusnya terisi berarti sudah ada penghuni di kamar tersebut. Kemudian sini ada gambar dari kamarnya. Di sini kita membuatnya yaitu dengan menggunakan insert one. Coba di apa? DB show DB kamar find. Kok kayak gitu? Kok ada yang kepotong? Coba lagi nih. Di GP cok ada di GP potong. Nah, coba DB kamar find lagi. DB kamar find. Ya, Yang AC aja kalau semua. semua. Yang semua dulu. Oh, pantesan. Ini yang khusus AC aja. Oh, pantesan kok cuma dua. DB kamar find. Itu. Atas. Nah, kemudian setelah kita menambahkan, kita bisa melakukan pengecekan, yaitu dengan menggunakan DB kamar find ini untuk menampilkan semua data dari collection kamar. Tadi sini kita menambahkan nomor kamar yaitu A3. Nah, di sini kamar A3 sudah ditambahkan. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mencari kamar pada kondisi tertentu, misalnya kita contohkan ketika ingin menampilkan kamar yang memiliki eh, jenisnya itu yang ber-AC. Nah, di sini kita bisa menggunakan yaitu kok kepotong sih, nggak ada DB kamar find, Status AC. langsung status. Nggak tahu ya. Pulang. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari data kamar yang memiliki beberapa kondisi, misalnya di sini kita mencari eh, kamar yang memiliki status tersedia dan memiliki jenis kamar itu yang ber-AC. Di sini kita bisa mendapatkan dua kamar, yaitu kamar A2 dan juga kamar A3. Nah, selanjutnya itu bagaimana kalau kita ingin menghapus suatu kamar, kita bisa menggunakannya dengan yaitu DB kamar delete one jika ingin menghapus satu kamar saja. Iya, mana? Nah, 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 di sini kita
saya melakukan contoh yaitu kita akan menghapus B kamar dari B2. Itu kita menggunakan delete one dan mencari kondisi yang memiliki nomor kamar yaitu B2. Maka kamar B2 akan terhapus dari collection kamar. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana kalau ada penghuni baru yang ingin menyewa kamar di kos tersebut. Maka kita bisa menambahkan data dari penghuninya itu ke collection penghuni, yaitu dengan menggunakan insert one. Ya, update one, update one. Oke. Insert penghuni. Yo, insert penghuni. Masih ini sih. Atas, atas, atas. Nah, nah, harusnya balik ya. Terus lagi ini adalah Yang update, yang update, tulis bawahnya. iya. Soalnya kebalik, cok, masa harusnya insert dulu baru update. Ngambilin yang atas dulu itu yang insert. Ya. Nah, di sini kita bisa melakukan insert one terhadap collection penghuni jika ada penghuni baru yang akan menempati kamar. Di sini kita memasukkan namanya, kemudian nomor telepon, email, kemudian NIK-nya, kemudian alamat asal, kemudian kamar ID. Nah, kamar ID ini eh, kita mencarinya, kita akan mengambil ID yaitu dengan yang memiliki nomor kamar A2. Jadi ini akan di kamar ID akan berisi ID dari kamar dengan nomor A2 sebagai relasinya. Kemudian ada tanggal masuknya, kemudian tanggal keluarnya, dan statusnya, status serta catatan. Di sini yaitu membawa kucing. Nah, setelah kita melakukan insert one, menambahkan data ke data collection penghuni, kita bisa melakukan update, yaitu melakukan update pada collection kamar. Yaitu kita akan mengupdate kamar, mengupdate kolom statusnya yang awalnya itu tersedia menjadi terisi. Kita bisa melakukannya dengan update one. Nah, di sini kita uh, mencari nomor kamar yaitu A2 sesuai dengan insert yang kita lakukan tadi yaitu terhadap nomor kamar A2. Kemudian kita melakukan update menggunakan set untuk mengganti statusnya menjadi terisi. Itu apa? Insert one, update, pembayaran, pembayaran. Mencatat pembayaran penghuni. Insert itu insert one, pembayaran. Oke. Nah, yang mana sih? Ini ini ada Itu. titik kepotong misalnya. Kenapa ya suka kepotong? Kalau diberi kecil ya.
Sama aja, Cok. Apa karena copy paste ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, udah. Kemudian setelah kita melakukan insert, menambah data di data penghuni, kemudian kita melakukan update di data kamar, maka selanjutnya yaitu kita akan menambahkan data yaitu di collection pembayaran. Jika penghuni baru sudah melakukan pembayaran, maka kita bisa menambahkan data pembayaran. Di sini ada penghuni ID, yaitu mengambil dari data penghuni yang memiliki nama Citra Dewi, yaitu eh, penghuni baru yang telah kita masukkan datanya tadi. Kita di sini kita mengambil ID-nya, dimasukkan ke penghuni ID, kemudian bulan pembayarannya, jumlahnya, metode pembayaran, tanggal bayarnya, kemudian statusnya yaitu lunas atau belum lunas, ini sudah lunas, dan keterangannya yaitu bayar via Mandiri. Setelah kita menambahkan, maka datanya sudah lengkap. Jadi penghuni baru sudah melengkapi data, yaitu kita sudah menambahkan datanya ke penghuni, kemudian kita sudah mengupdate data kamar yang tadinya dari tersedia menjadi terisi, kemudian kita menambah data eh, pembayaran setelah setelah penghuninya melakukan pembayarannya. Kemudian eh, kita juga bisa ini apa? Lunas. Hmm, hmm, nah ini. Kemudian kalau ada penghuni yang sudah masa sewanya habis dan dia tidak ingin melanjutkannya, maka kita bisa menghapus datanya yaitu dari collection penghuni. Nah, di sini kita menghapus satu data yaitu yang memiliki nama. Kita melakukan pencarian berdasarkan nama yang namanya itu Budi Santoso. Nah, di sini berarti dia sudah tidak melanjutkan sewa di kos tersebut. Habis itu yang ini, yang apa? Hapus, delete. Habis itu DB kamar itu update one. Hapus apa? Ini apa sih? Itu update. Tunggu, tunggu. Update kamar one. Apa? Oh, itu tuh. Yang update kamar tuh. Update kamar. Yang Budi. Oke, oke. Mana? Menjadi terisi. Menjadi terisi apa tidak tersedia? Itu yang tersedia. Oh iya, iya. Itu banyak kali. Atas, atas, atas. Kalau bisa dikasih lihat yang delete-nya. Oh, sudah. Nah, kemudian setelah kita menghapus data penghuni yang tidak melanjutkan sewanya, yaitu tadi yaitu Budi Santoso. Nah, di sini kita bisa melakukan update, yaitu kepada kamar yang Budi tempati. Di sini kita bisa melakukan yaitu DB kamar update one ini untuk mengupdate satu data, yaitu di sini kamar nomor nomor kamarnya yaitu A2 yang Budi tempati. Kemudian kita akan menggantinya statusnya yang darinya uh, kok terisi? Yang mana, Cok? Oh iya, yang ada fotonya. Isi lagi. Kalau nggak betul sih nanti di sini. Nah,
Sudah nih, betul, nggak ada error. Nggak ada, tersedia. Agak-agak naik lagi, agak naik lagi, agak turun. Sudah. Kemudian setelah kita melakukan penghapusan data, ah, tadi di Budi, yang memiliki nama Budi, kemudian kita bisa melakukan update pada collection kamar. Kita sini mencari yaitu collection data yang memiliki ID, yaitu ID ini merupakan ID dari yang dimiliki Budi. Kemudian kita melakukan update menggunakan set yang dari kita update statusnya yang darinya awalnya itu terisi, yaitu kita update menjadi tersedia karena kamarnya kembali kosong. Habis itu yang itu yang update Uni yang Adi Wijaya itu panjangan masa sewa. Oh iya. Potong lagi, Cok. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke. Ini harapan banget loh. Ya, Pak. Iya, Mas. Katanya. Meeting, meeting. Kemudian bagaimana jika ada penghuni yang memiliki masa sewanya sudah mau habis dan ia mau melanjutkannya? Kita bisa melakukan update yaitu di data penghuni kita bisa mengupdate tanggal keluarnya. Di sini kita melakukan update yang memiliki kolom nama Andi Wijaya dan kita akan mengupdate kolom tanggal keluar yaitu menjadi tanggal yang baru, yaitu sesuai dengan sampai kapan penghuni ini akan melanjutkan sewanya. Kemudian di bawahnya itu yang pembayaran. Status bayar jadi lunas. Bukan, ya, 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 status pembayaran. Agak-agak naik dikit. Mas. Bukan, turun-turun. Yang update tadi, kalau bisa kelihatan. Sudah kayaknya, sudah, Sok. Nah, setelah kita melakukan update kepada penghuni yang ingin memperpanjang. Nah, kita juga melakukan update di collection pembayaran. Tentu kalau melakukan perpanjangan, eh, penghuni akan melakukan pembayaran. Nah, di sini karena si Adi Wijaya hanya melakukan perpanjangan, kita hanya melakukan update pada collection pembayaran, yaitu kita melakukan kita mencari yaitu penghuni dengan penghuni ID yang sesuai dengan Adi Wijaya. Kemudian bulannya itu bulan Juni 2025. Kemudian kita melakukan perubahan pada statusnya yang kita rubah menjadi lunas. Yang terakhir itu yang di biaya pembayaran. Bagiannya belum lunas. Yuk, berapa menit lagi, Cok? 5. Bisa nih. Atas. Mana? Ini belum lunas. Terpotong ya ini. Nah, kemudian kita juga bisa mencari yaitu pada collection pembayaran yang memiliki status belum lunas dan di bulan Juni 2025. Dan karena di sini pada yang memiliki status belum lunas dan pada bulan Juni itu tidak ada, maka
data yang ditampilkan yaitu kosong. Oh, penutupan. Sebagai penutup dari proyek sistem manajemen cost ini, kami menyimpulkan bahwa penggunaan database non-relasional seperti MongoDB sangat membantu dalam menyederhanakan proses pencatatan data cost yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan sistem yang kami bangun, pengelola cost dapat melihat status kamar secara real-time, mengetahui siapa saja penghuni aktif, melacak histori pembayaran tiap penghuni, mendeteksi dan mengelola perpanjangan masa sewa. Selain itu, fitur yang kami terapkan di setiap koleksi, mulai dari kamar, penghuni, pembayaran, hingga perpanjangan, memudahkan pengelolaan data secara dinamis dan fleksibel. Kami juga belajar bagaimana mendesain struktur koleksi, menghubungkan data antar koleksi melalui objek ID, serta menampilkan data secara efisien sesuai kebutuhan sistem. Kami berharap sistem ini bisa menjadi solusi nyata dalam pengelolaan kos yang lebih modern dan efisien. Terima kasih telah menyimak presentasi kami.